Nasabah UOB Indonesia yang terhormat, selamat datang di UOB Investment Insight edisi bulan Desember. Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Sony Samuel. Pagi Pak Sony. Selamat pagi, apa kabar Meta? Baik Pak. Bagus. Pak Sony Samuel adalah Global Markets Director, Managing Director ya Pak ya? Ya. Oke, UOB Indonesia. Senang sekali Pak, Bapak berkenan untuk mengisi Investment Insight di penghujung tahun 2020. Sama-sama Meta, terima kasih. Selamat pagi para nasabah-nasabah UOB. Baik Pak, kalau kita trace back ke tahun 2025, Ya. kita melihat ada banyak sekali volatility ya Pak ya. Betul. Yang mungkin dipicu pertama oleh kebijakan tarif ya Pak ya, oleh Trump, kemudian kebijakan suku bunga Fed, Ya, betul. gitu ya. Kemudian tensi geopolitik juga Pak. Iya betul. Nah, kalau kita ngomongin tahun baru nih Pak, di tahun 2026, bagaimana volatility yang terjadi di 2025 ini akan bisa mempengaruhi tahun 2026 Pak? Ya, oke, baik Meta, terima kasih. Betul, tahun 2025 ini penuh dengan volatilitas ya. Dari semester 1 tahun ini ketika Presiden Trump memberlakukan tarif perdagangan yang luar biasa shocking buat pasar dan itu membuat gejolak. Saat bersamaan juga geopolitik di Middle East juga meningkat ya. Nah itu volatility luar biasa tahun ini. Tapi di tengah itu semua juga terjadi penurunan suku bunga oleh bank sentral termasuk juga di Indonesia dan juga trigger oleh bank sentral di Amerika. Dan saya lihat hal itu untuk tahun 2026 kelihatannya akan berlanjut. Pertama kita harus lihat adalah masih ada kemungkinan penurunan suku bunga US dollar. Minggu depan kan ada Federal Reserve meeting ya yang di-expect mereka tanggal 10 Desember mereka akan kelihatannya akan reduce interest rate 25 basis point jadi mungkin ke level 3,5 sampai 3,75. Apakah hal itu berlanjut? Kalau lihat dari Federal Reserve dot plot untuk 2026 masih ada 2 kali cut. Tapi minggu depan akan lihat dot plot yang baru ada Federal Reserve. Kalaupun akankah lebih meningkat penurunannya, tapi paling nggak 2 kali penurunan untuk tahun 2026. Ya, kenapa? Pertama, inflasinya memang masih lumayan stubborn ya, inflasi di US kita 3%. Itu kalau lihat angka core inflasi mereka. Tapi apakah kebijakan tarif menekan inflasi makin tinggi? Kelihatannya tidak, dan kelihatannya mungkin dampak dari inflasi yang sekarang ini masih tinggi itu karena penyesuaian harga lah karena tarif itu. Jadi si pihak produsen menaikkan harga, pihak konsumen nggak punya choice, tetap membeli, kurang lebih seperti itu. Kedua yang mesti dilihat adalah kondisi lapangan kerja di US yang kelihatannya juga belakangan ini kelihatan angkanya juga memburuk ya. Tidak sampai resesi tapi kelihatan ada indikasi penurunan lah lapangan kerja. Nah itu harusnya Federal Reserve juga wanti-wanti dengan menurunkan suku bunga. Tambah satu lagi adalah di bulan Mei Jerome Powell akan menyelesaikan servisnya sebagai Fed Chairman. Ya. Kelihatannya akan diganti, kita sudah tahu, dengan kandidat yang jauh lebih dovish yang favor penurunan suku bunga. Itu akan membuat saya rasa suku bunga global tempat lain juga akan ikut, juga mungkin termasuk rupiah. Masuk Indonesia ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada volatility ya Pak, kita lihat tahun ini pun ada volatility yang cukup tinggi, tapi ada banyak kesempatan pada saat market itu ada dip ya, kita bisa chip in untuk melakukan investasinya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk tahun depan bagaimana Pak? Ya, oke Meta. So volatility buat kita semua kan two flip of the coin. Jadi ada resiko yang pasti meningkat, tapi juga berarti ada opportunity yang juga meningkat. Nah kita harus bijak mengambil, mencerna hal itu semua dengan produk-produk perbankan yang cocok untuk masing-masing pihak investor ya. Kayak contohnya di UOB sendiri kita ada produk obligasi. Obligasi itu sebenarnya sangat bagus timingnya ketika penurunan suku bunga tetap berlanjut ya. Nomor 2 ada lagi yang sifatnya dengan bergejolak mata uang yang di-expect untuk terjadi di 2026. Kita juga punya produk seperti Max Yield dan Premium Growth Deposit. Itu produk investasi yang memberikan return lebih tinggi daripada deposit biasa, tapi juga ada mengambil some concern on the fluktuasi dari mata uang. Jadi kombinasi itu semua membuat Max Yield sama PGD itu adalah produk investasi yang menarik
dan bisa ketika suku bunga lagi turun atau suku bunga lagi naik, tetap produk itu relevan. Betul ya? Oke, Ya. baik Pak. Nah, untuk pemilihan untuk produknya sendiri Pak, bagaimana dengan komposisinya menurut Bapak? Oke, komposisi yang menurut saya yang bisa disarankan untuk nasabah adalah tentu aja kita harus mengambil beberapa pilihan yang sifatnya lebih konservatif atau bisa diterima seperti deposito dan juga obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi yang baik ya. Dan yang sedikit lebih mengambil risiko tentu aja dengan produk yang seperti Maxi Yield dan juga PGD. Karena ya Maxi Yield sendiri kan sifatnya tidak principal protected tapi bisa terconvert mata uang dari asal ke yang baru ya atau yang alternative currency. Saya rasa pilihan-pilihan itu nasabah harus bijak dan kami juga sebagai advisor bisa memberikan nasihat-nasihat kepada masing-masing nasabah sesuai dengan risk appetite masing-masing. Baik Pak, jadi pada intinya mungkin diversifikasi ya Pak ya. Diversifikasi sangat penting. Ya, dan menyesuaikan sesuai dengan risk profile masing-masing nasabah. Betul. Terima kasih Pak Sony ya. Sama-sama, terima kasih Mentan, terima kasih para nasabah. Ya, baik Bapak Ibu, untuk berdiskusi lebih lanjut silakan hubungi client advisor dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyimak UOB Investment Insight. Salam sehat dan sampai jumpa di UOB Investment Insight berikutnya.